Kita bukan kuda. Kita manusia dan manusia adalah... Setelah upaya pemberontakan yang gagal, sebagian besar pemain yang keluar dari asrama terbunuh. Hanya menyisakan satu orang yang selamat, Jun Seok, pemain nomor 246. Seorang penjaga menyelamatkan nyawanya setelah memindai chipnya dan menyadari dia telah ditandai sebagai pemain yang dieliminasi. Saat mereka mengangkut mayat-mayat, seorang penjaga lain diam-diam menandai salah satu jenazah sebagai berguna, mengisyaratkan bahwa masih ada organ yang bisa mereka ambil. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantu di ruang operasi, berusaha mencari muka di hadapan atasannya. Di asrama, para pemain terkejut saat salah satu peti mati yang dibawa penjaga tiba-tiba memperlihatkan Gi-hun yang ternyata masih hidup. Cho Hyun-ju memeriksa denyut nadinya, memberikan secercah harapan kecil kepada kelompok itu. Pada saat yang sama, tim detektif sedang menyisir lautan dari atas kapal untuk mencari pulau tersebut. Kapten mereka mengabaikan peringatan tentang suara-suara aneh dan orang-orang yang hilang, menyalahkan salah satu agen yang katanya mabuk. Namun detektif lain merasa semuanya sangat mencurigakan. Orang yang hilang, operator drone, masih belum ditemukan. Meskipun mereka menduga dia mungkin jatuh ke laut, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian. Gi-hun akhirnya terbangun bingung, dan ketika ia tahu berapa banyak yang meninggal, ia sangat terpukul. Kemudian, para penjaga mengumumkan kepada para pemain bahwa hanya tersisa 60 peserta. Dan uang hadiah telah melonjak menjadi 39,6 miliar won. Gi-hun yang frustrasi menghadapi para penjaga dan menuntut penjelasan mengapa mereka membiarkannya hidup. Dalam momen aneh, ia melangkah tepat di depan salah satu senjata mereka, memohon penjaga menembaknya, tetapi rekan sesama pemain menariknya mundur. Sementara itu, di kantornya, In-ho, orang yang menjalankan seluruh operasi, menerima telepon dari kapten kapal. Ia memerintahkan kapten untuk menahan para detektif sampai permainan selesai. Mereka mengadakan pemungutan suara apakah permainan berlanjut. Pemungutan suara urutan terbalik. Gi-hun, pemain 456, seharusnya yang pertama, tetapi dia tidak bersuara, jadi gilirannya dilewati. Meskipun begitu, proses tetap berjalan dengan para pemain lainnya. Setelah itu, sekelompok pemain yang dipimpin oleh pemain 100 mulai menuduh Gi-hun telah mengatur segalanya untuk menyingkirkan yang lain. Tak lama kemudian, Seong-nyo, pemain 44, mendekatinya dan melontarkan kata-kata kasar, menyalahkannya atas semua kematian yang terjadi. Jun, yang sudah emosi, mencoba menyerangnya, tapi yang lain menahannya. Sementara itu, di ruang operasi, Yul, penjaga yang telah menyelamatkan Jun Seok, pura-pura ikut terlibat dalam pengambilan organ ilegal. Namun dia melepas maskernya, memperlihatkan siapa dirinya, dan mengejutkan semua orang dengan menembak ke arah orang-orang di sana. Setelah menembak orang-orang terlibat, dia berhadapan dengan atasannya, mengakui alasan sebenarnya dia melarikan diri dari utara. Dia selama ini berusaha mencari pria itu. Dia mengatakan bahwa pria itu sangat mengingatkannya pada komandan lamanya, pria yang akhirnya juga dia tembak. Setelah pria itu tertawa singkat, Yul menembaknya tepat di dahi, mengakhiri hidupnya seketika. Lalu dia memerintahkan dokter yang tersisa untuk mencoba menyelamatkan Seok yang terluka parah. Kembali di asrama saat makan, para pemain berdebat siapa yang harus disalahkan atas kematian baru-baru ini. Semua orang setuju bahwa pemain 388, Daeho, bertanggung jawab karena dia dikirim mengambil amunisi tambahan dan tidak pernah kembali, sehingga kelompok menjadi tanpa pertahanan. Sementara itu di kapal, detektif Junho dan Woo Seok terus menyelidiki hilangnya operator drone yang misterius. Seok curiga pada kapten kapal, mengingat dia pernah melihat kapten itu berkeliaran dengan obeng di tengah malam. Meskipun Junho membela kapten dengan mengatakan bahwa orang itu bisa dipercaya dan bahkan pernah menyelamatkan nyawanya, Woo Seok tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal di darat dan menyelidiki sendiri karena pembicaraannya dengan Junho membuatnya gelisah. Sementara itu di pulau, permainan berikutnya pun dimulai. Para pemain dikawal keluar dari asrama, dan saat mereka berjalan menyusuri lorong, mereka terkejut melihat tubuh rekan-rekan mereka yang telah gugur digantung seperti hiasan yang mengerikan. Sebuah suara memperingatkan mereka bahwa itulah nasib siapapun yang berani melawan jalannya permainan. Untuk putaran ini, pemain harus mengambil bola berwarna dari mesin untuk menentukan tim mereka, merah atau biru. Tugas tim merah adalah membunuh tim biru menggunakan pisau. Tim biru akan mendapatkan rantai dan kunci untuk membuka ruangan dan bersembunyi. Namun, begitu pintu dibuka, tidak bisa ditutup lagi. Seluruh pengaturan ini langsung memicu kemarahan. Beberapa pemain berteriak memprotes betapa brutalnya permainan itu, sementara yang lain panik membayangkan harus terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Seorang ibu Geumja terpisah dari putranya Yongsik yang memicu ketegangan besar di antara mereka berdua. Pada saat yang sama, Noul maju untuk mendonorkan darah demi menyelamatkan Yongsik yang berada di ambang kematian akibat kehilangan darah yang sangat banyak. Seiring permainan terus berjalan, sejumlah pemain mulai berpindah tim untuk menghindari harus membunuh siapapun. Namju yang telah ditugaskan ke tim merah mencoba bekerja sama dengan Myunggi, memujinya karena telah membunuh Thanos.
Sementara itu, Myung-gi sibuk membujuk Jong-hee agar mau berpindah pihak, menjanjikan akan melindungi dia dan bayinya jika Jong-hee tidak ingin membunuh. Dae-ho akhirnya berhadapan dengan Gi-hun yang menatapnya dengan penuh kebencian. Dae-ho menuduh Gi-hun menyalahkannya atas kematian-kematian di masa lalu, tetapi menegaskan bahwa itu bukan salahnya. Dia hanya gagal kembali tepat waktu. Young-sik bertukar tempat dengan ibunya untuk melindunginya, memohon ibunya bersembunyi sampai semuanya selesai. Jun-hee yang hamil mulai merasakan sakit dan kesulitan berjalan. Geum-ja turun tangan membantunya, memutuskan tetap di sisinya. Hyun-ju bergabung dengan mereka, bertekad menjaga keduanya tetap aman. Gi-hun sudah mengambil keputusan, dia akan menghadapi Namju dalam permainan itu apapun risikonya. Ketegangan di antara mereka benar-benar memuncak, dan jelas sebuah konfrontasi besar akan segera terjadi. Dokter memberitahu Nokul bahwa Seok akhirnya sudah stabil. Meskipun pria itu ketakutan memohon agar dia tidak dibunuh, dia tetap saja tidak membuang waktu dan langsung menghabisinya. Namun, begitu dia melihat Seok mulai bergerak dan sadar, ekspresi di wajahnya langsung berubah. Dia mendekat dan berbisik bahwa dia akan membantunya keluar dari sana dengan selamat. Sikap dinginnya berubah menjadi tekad yang berbeda. Menyelamatkan Seok tiba-tiba jadi bagian misinya. Sementara itu di lorong-lorong tim merah mulai melakukan perburuan mereka. Dengan persenjataan lengkap dan fokus penuh, mereka maju melacak dan melenyapkan tim biru, tetap berpegang pada aturan brutal permainan. Di tempat lain di gedung itu, Hyun-jo mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tapi ternyata tidak cocok. Dia meminta kunci milik Jun-hee, tapi kunci itu juga tidak berhasil. Saat itulah mereka menyadari bahwa jika ketiga kunci termasuk milik Hyung-ja digabungkan, mereka bisa membentuk satu gantungan kunci besar yang dapat membuka pintu manapun. Mereka sepakat Hyun-ju membawa semua kunci agar kelompok bisa bergerak lebih cepat dan melarikan diri jika diperlukan. Sementara itu, Gi-hun bergerak sendirian, sangat bertekad menemukan Dae-ho. Di salah satu lorong, ia berhasil mengepung seorang pemain tim biru. Tapi ketika melihat itu bukan orang yang ia cari, ia melepaskannya. Saat mengintip ke dalam ruangan, Gi-hun melihat Dae-ho bersembunyi di balik bayangan. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan berhenti sampai berhadapan langsung dengannya. Di tempat lain, Myung-gi dan Namgu telah melacak pemain nomor 235. Saat Namgu hendak membunuhnya, Myung-gi menyarankan mereka melakukannya bersama. Keduanya bisa maju dalam permainan. Temannya setuju dan dengan sinkronisasi sempurna, mereka menyingkirkan pemain 235. Kerja sama brutal itu dengan cepat menjadi taktik andalan mereka. Tak lama kemudian, Hyun-ju, Jun-hee, dan Geum-ha terlihat oleh seseorang dari tim merah. Tanpa ragu, mereka langsung lari. Saat mencoba melarikan diri, mereka harus berlari menaiki tangga. Tetapi Jun-hee terpeleset dan pergelangan kakinya terkilir, lalu terjatuh ke lantai dan tidak bisa bergerak. Geum-ha segera kembali untuk menolongnya, dan Hyun-jo tanpa ragu langsung maju melawan penyerang yang mengejar mereka. Setelah pertarungan singkat namun sengit, ia berhasil mengalahkannya. Myung-gi dan Namgu melakukan aksi mematikan pada korban lain, mengamankan posisi mereka dalam permainan. Ketepatan mereka yang dingin dan tanpa belas kasihan membuat mereka semakin berbahaya. Sementara itu, ketiga wanita itu berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Mereka memeriksa cedera Jun-hee. Pergelangan kakinya hancur. Dengan suara bergetar, ia memohon agar mereka meninggalkannya. Bersikeras bahwa dirinya hanya akan memperlambat mereka. Namun kedua wanita itu sama sekali menolak. Ikatan yang mereka miliki jauh lebih kuat daripada rencana bertahan hidup yang egois. Saat itulah Jun-hee mulai menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Di tengah rasa sakit, ketegangan, kepanikan luar biasa, ia akhirnya melahirkan tepat di ruangan itu. Kedatangan bayi di tengah kekerasan dan kekacauan itu terasa semirip keajaiban sekaligus memilukan. Ketenangan singkat itu hancur ketika seorang pemain dari tim merah menemukan mereka. Hyun-ju sekali lagi tanpa ragu maju untuk menghadapi lawan itu. Dalam pertarungan sengit lainnya, ia berhasil membunuhnya, melindungi ibu baru dan bayi yang baru lahir itu. Namun keberaniannya harus dibayar mahal. Tepat saat ia kembali ke teman-temannya, Hyun-ju ditikam dari belakang. Penyerangnya adalah Myung-gi yang diam-diamlah mengawasi mereka. Namun setelah melihat bahwa Jun-hee sudah melahirkan, ia tiba-tiba merasa bahwa selama ini ia telah melakukan hal yang salah dan langsung pergi begitu saja, meninggalkan ketiga wanita itu tanpa berusaha menghabisi mereka. Di matanya, misinya sudah selesai. Dua wanita yang tersisa menangis pilu atas kehilangan sahabat mereka. Sementara itu, Gi-hun akhirnya berhasil memojokkan Dae-ho seperti yang selama ini ia tekadkan. Dipenuhi amarah yang terpendam dan keinginan kuat untuk menuntut keadilan, ia menerjang Dae-ho. Ia menindih Dae-ho dan dengan kejam mencekiknya hingga tewas. Dengan itu, Gi-hun menutup babak pencarian balas dendam pribadinya. Di sisi lain gedung, Geum-ha dan Jun-hee yang membawa bayi berhasil keluar dari ruangan. Mereka bergerak dengan hati-hati. Namun saat melewati sebuah pintu, mereka tiba-tiba dihadang oleh Young-sik, putra Geum-ha. Dengan tatapan kosong dan tangan gemetar, Young-sik mengaku kepada ibunya bahwa ia harus membunuhnya. Jika tidak, ia sendirian akan mati. Geum-ha yang hancur hatinya berusaha menyadarkannya, namun beban permainan dan ancaman yang mengancam nyawanya terlalu berat. Dalam momen yang putus asa dan memilukan, ia menikamnya sebelum Young-sik sempat bergerak. Young-sik terjatuh dengan keras ke tanah yang dingin dan keras.
merasa sangat terkejut dan terluka parah. Benar-benar tak mampu sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi di hadapannya, sebuah peristiwa yang begitu mendadak dan mengejutkan. Ibunya jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh, hancur karena telah melukai putranya sendiri. Para penjaga melihat Yongsik masih bernapas meski terluka parah. Segera turun tangan, tanpa sedikit pun belas kasihan mereka menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya dan secara resmi mengeliminasi dia dari permainan. Geum-ha membeku di tempat, tetap berada di lantai sementara Junhee memeluk bayinya erat-erat. Kelelahan, ketakutan, dan keputusasaan total tergambar jelas di wajah mereka. Mereka tidak lagi hanya berjuang untuk bertahan hidup dalam permainan yang kejam, mereka juga harus menghadapi kehancuran emosional dari setiap pilihan yang terpaksa mereka ambil. Saat mengumpulkan mayat-mayat untuk diproses, seorang penjaga lengah ketika seorang pemain ternyata masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Penyerang itu menggenggam benda tajam, nyaris berhasil menusuknya dengan parah, namun berhasil dilumpuhkan oleh tembakan tepat dari seorang penjaga wanita. Bahaya pun berakhir. Merasa lega, penjaga itu melepas maskernya, diikuti oleh rekannya yang berusaha tetap ceria meski baru saja mengalami kejadian tersebut. Tak lama kemudian, dua penjaga lagi muncul dan melaporkan bahwa mereka baru saja menyingkirkan satu pemain lagi di area terdekat. Di lantai yang lebih tinggi, masih ada mayat-mayat yang mungkin milik pemain yang masih hidup. Dengan informasi itu, kelompok tersebut segera bergegas pergi. Sementara itu, Myunggi menyadari kalung yang diambilnya dari Thanos sudah tidak ada. Di dalam kalung itu terdapat pil yang memberinya sensasi euforia. Panik, ia berlari menuju pintu masuk area permainan, memohon penjaga agar diizinkan kembali mengambilnya. Namun permintaannya langsung ditolak. Perintahnya sangat jelas. Marah, Myunggi mulai memberontak melawan para penjaga yang berusaha menahannya. Tiba-tiba, tangisan bayi memecah kekacauan itu. Seluruh tempat mendadak hening. Geum-ha dan Junhee muncul sambil menggendong bayi yang baru lahir di pelukan mereka. Mereka berhasil bertahan dari tahap sebelumnya permainan. Suasana berubah menjadi suram ketidakpastian. Bahkan Myunggi tertegun melihat pemandangan itu. Tak ada pun yang tahu harus bereaksi seperti apa. Di tempat lain, Noel keluar dari ruang operasi bersama Yoon Seok yang tidak mengerti mengapa ia membantunya. Tanpa memberikan banyak jawaban, ia hanya mengatakan bahwa Yoon Seok harus melakukan persis seperti yang ia perintahkan jika ingin tetap hidup. Uang hadiah terus bertambah seiring semakin banyak pemain yang tereliminasi. Di sebuah lounge pribadi, para sponsor permainan berkumpul bersama. Salah satu dari mereka membagikan betapa senangnya akhirnya bisa berpartisipasi langsung setelah bertahun-tahun hanya menonton dari pinggir lapangan. Pemimpin mereka mengungkapkan bahwa kehadirannya adalah berkat undangan khusus dari Nam-il, yang kemudian memicu sebuah toast untuk menghormatinya. Seorang penjaga meminta audiensi dengan pemimpin, melaporkan bahwa pusat kendali tidak merespons. Ia diperintahkan untuk memeriksanya sendiri. Sementara itu, detektif Woo Seok memberitahu Junho bahwa setelah menyelidiki di desa, tidak ada seorang pun yang tampaknya mengenal kapten kapal yang dimaksud. Kecurigaan pun semakin meningkat. Sang detektif, di pihaknya, meluncurkan drone ke sebuah pulau terdekat dan menginstruksikan Woo Seok untuk terus mengawasi sang kapten dengan saksama. Sebuah pemungutan suara lain diadakan di antara para pemain, lanjutkan atau bagi hadiah. Mayoritas memilih untuk melanjutkan. Putus asa, Geum-ha menawarkan menyerahkan bagiannya dari uang hadiah demi menyelamatkan sang bayi. Ia memohon agar bayi itu diberi kesempatan, namun permintaannya tidak digubris, membuat Ki-hun tampak sangat terguncang. In-ho memerintahkan agar para tentara dikirim ke ruang operasi untuk mengidentifikasi jenazah. Sementara itu, Noel memberikan instruksi yang sangat rinci kepada Yoon Seok tentang bagaimana bertindak tanpa menimbulkan kecurigaan. Pemungutan suara pun berakhir dengan 16 pemain memilih untuk melanjutkan. Suara Gi-hun kembali tidak sah karena ia menolak untuk mengambil keputusan. Tak lama kemudian, hilangnya penjaga nomor 16 ditemukan, yang ternyata adalah sang ahli bedah yang menyamar. Rekaman kamera keamanan menunjukkan bahwa kini ada orang lain yang mengenakan seragam tersebut. Ternyata itu adalah Yoon Seok. Perintah pencarian segera dikeluarkan. Di laut, Junho mengenali sebuah pulau tempat ia pernah diserang sebelumnya. Ia memaksa kapten kapal untuk mendekat, meskipun sang kapten menolak. Akhirnya, Junho mendarat dan memastikan kecurigaannya benar. Atasannya memerintahkannya untuk kembali nanti bersama bala bantuan. Di markas, No-il muncul di belakang atasannya sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dia menuntut izin berpatroli bersama penjaga 16 dan meminta pemungutan suara. Meskipun atasannya ragu, ia akhirnya menyerahkan kuncinya. Ia juga memerintahkan pemeriksaan ulang ruang operasi karena mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Ia bahkan mengemukakan kemungkinan bahwa pemain 246 mungkin bersembunyi di bawah seragam penjaga yang hilang. Di dalam asrama, lampu tiba-tiba menyala. Para penjaga masuk sambil membawa peti mati. Semua orang terkejut saat mereka mengangkat tubuh Geum-ha yang tak bernyawa, yang telah menggantung dirinya sendiri di malam hari. Saat memeriksa barang-barang milik kapten, Woo Seok menemukan sebuah foto dirinya berdiri di samping perekrut yang mengonfirmasi adanya hubungan langsung dengan permainan tersebut. Tak lama kemudian, seekor anjing Rottweiler masuk dengan agresif, bertingkah galak. Anjing itu menyerang kapten, memaksanya menembak anjing tersebut. Woo Seok juga menemukan sebuah wadah penuh uang tunai dan seragam penjaga resmi yang memperkuat cerita Junho. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, polisi muncul dan menangkapnya. Permainan baru pun dimulai. Para pemain dibawa keluar ke arena. Yoon-hee bingung harus berbuat apa dengan bayi itu, memutuskan membawanya.
Gi-hun tawarkan bantuan berjanji jaga mereka aman. Dia mengakui bahwa dia sangat takut sendirian dan meskipun dia berpikir memiliki bayi akan memberi makna dalam hidupnya, kenyataannya justru sebaliknya. Di sebuah lounge pribadi, para VIP sedang berdebat apakah mereka akan bertaruh pada Junhee. Salah satu dari mereka mengatakan dia sudah bertaruh pada Junhee, meskipun tidak sengaja karena dia mabuk. Permainan baru kali ini adalah lompat tali, tapi tali ini bukan tali biasa. Tali itu berayun dengan kekuatan yang brutal. Para pemain harus menentukan urutan lompatan mereka sendiri. Namgu, yang sedang mengalami sakau, memohon kepada pemain lain untuk mengembalikan kalungnya. Namun, orang itu malah melemparkannya ke seberang jembatan, memaksa Namgu untuk mengejarnya. Karena didorong oleh keputusasaan, akhirnya dia menjadi orang pertama yang mencoba lompat. Ketika Namgu akhirnya meraih kalung itu, ia membukanya dan mendapati kalung itu kosong. Tercengang dan bingung, ia terhantam tali dan terlempar ke dalam kehampaan. Gi-hun menyeberang sambil menggendong bayi. Awalnya memang sulit, tetapi ia berhasil menguasainya dan berhasil sampai ke seberang dengan selamat. Keberaniannya mendapat tepuk tangan dari para VIP. Dari seberang arena, ia berteriak bahwa ia akan kembali untuk Junhee. Seorang pemain lain berhasil menyeberang dan setelah aman, mulai mendorong orang-orang yang baru tiba dengan alasan bahwa ia hanya berusaha mengamankan kemenangannya sendiri. Dengan marah, Gi-hun menuntut penjelasan tentang apa yang sedang dilakukannya. Namun, sifat egois pria itu membuat segalanya menjadi sangat jelas. Bagi banyak orang, permainan ini hanyalah soal bertahan hidup apapun risikonya. Tantangan lompat tali sambil menyeberangi jembatan terus berlanjut, membawa kekejaman dan tekanan emosional ke tingkat yang benar-benar baru. Pemain nomor 96 mengambil inisiatif untuk menyingkirkan siapapun yang berhasil menyeberangi jembatan, berharap bisa mendapatkan keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Pemain terus berkurang cepat. Beberapa terjatuh saat melompati tali, sementara yang lain dieliminasi nomor 96. Ia mengatakan kepada Gi-hun bahwa jika mereka berdua berhasil menjadi yang terakhir bertahan, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar hidup-hidup karena saat pemungutan suara, mereka berdua bisa menekan opsi X dan pergi dengan membawa uangnya. Namun Gi-hun menolak rencana itu. Seiring waktu, penyeberangan jembatan semakin kacau sementara para jutawan yang bertaruh menonton tontonan itu dengan kegembiraan besar. Gi-hun memohon kepada pemain 96 untuk berhenti mencoba membunuh pemain lain dan mengancam akan mendorongnya dari jembatan jika dia tidak berhenti. Sementara itu Junhee berlatih lompat tali, meskipun cedera pergelangan kakinya membuatnya hampir mustahil. Myunggi datang untuk menyemangatinya agar mencoba, tetapi Junhee membentaknya, menuduhnya telah membunuh Hyunju, wanita yang telah menyelamatkan dirinya dan bayinya. Myunggi bersikeras bahwa itu bukan niatnya, itu adalah kecelakaan. Dia mengklaim bahwa dia hanya berusaha melindungi mereka berdua dan mengatakan bahwa dia ingin mereka semua melarikan diri bersama dan bahagia seperti sebuah keluarga. Dia memohon Junhee membiarkannya membantu, tetapi Junhee menunjukkan parah cedera pergelangan kakinya dan bertanya Myunggi benar-benar berniat menggendongnya menyeberang. Dia juga menyebutkan bahwa bayinya sudah berada di seberang dan dia tidak ingin Myunggi mendekati anak itu, bahkan tidak ingin melihatnya sendiri. Pemain nomor 96 mulai bertarung dengan Gi-hun, berusaha mendorongnya ke jurang. Di tengah pergulatan, Gi-hun berhasil menusuk mata nomor 96 dan mendorongnya kembali ke jembatan. Akhirnya, tali ayam menghantam nomor 96 dan mengirimnya terlempar ke dalam kehampaan, memastikan ia tereliminasi. Sekarang Gi-hun menghadapi tantangan besar, menemukan Junhee dan membawanya menyeberangi jembatan dengan selamat. Junhee bangkit dan dia berteriak agar Junhee tetap di tempat sementara dia mendatanginya, tapi Junhee membalas dengan berteriak bahwa dia tidak ingin Gi-hun kembali karena itu hanya akan membahayakan nyawanya dan membuat bayi itu tidak terlindungi. Sebaliknya, dia memohon kepada Gi-hun untuk bertanggung jawab membesarkan anaknya. Pada saat itu, Junhee membuat keputusan yang memilukan untuk melompat dari atas, mengakhiri hidupnya seketika. Di tempat lain di pulau itu, Gyeongseok dan Noel berusaha melarikan diri. Sementara itu, para jutawan yang bertaruh saling berbicara, mengatakan bahwa memasukkan bayi ke dalam permainan adalah langkah cerdas, meskipun beberapa dari mereka sangat tidak setuju. Pemimpin berpendapat bahwa bayi itu akan menjadi pemain 222 di putaran berikutnya, menggantikan posisi ibunya. Dia mengklaim bahwa jika anak itu ikut bertanding, baik pemungutan suara maupun permainannya sendiri akan jauh lebih seru. Beberapa saat kemudian, dua pemain berdebat tentang memilih opsi X di putaran berikutnya agar mereka bisa membagi sejumlah uang yang layak di antara semua orang, tetapi percakapan mereka terputus ketika para penjaga muncul dan mengumumkan bahwa hanya tersisa 9 pemain dan total hadiah telah bertambah besar. Setiap pemain akan mendapatkan lebih dari 4 miliar won. Para pemain mulai memprotes, bersikeras bahwa hanya ada 8 orang di antara mereka, tetapi para penjaga memberitahu bahwa bayi itu sekarang dihitung sebagai pemain tambahan. Itu membuat Gi-hun terjebak dalam posisi sulit bersama bayi saat para pemain lain mulai mendekat. Jelas-jelas berencana menyingkirkannya. Para penjaga dengan cepat turun tangan untuk menghentikan mereka. Sementara itu, Woo Seok masih terkunci. Dia memberitahu polisi bahwa Captain Park adalah kepala organisasi kriminal dan semua bukti disembunyikan di rumahnya. Namun polisi skeptis, mengatakan kostumnya kekanak-kanakan dan
dan siapapun bisa menyembunyikan uang di koper. Jadi Woo Seok menunjukkan foto Captain Park yang sedang berdiri di samping pria yang merekrut pemain untuk permainan itu. Meski begitu, polisi itu menunjukkan bahwa si perekrut tidak memiliki catatan kriminal kecuali satu pelanggaran kecil, sementara Woo Seok sendiri punya beberapa catatan kriminal. Menghadapi hal itu, polisi memutuskan untuk menelpon Captain Park dan memberitahunya tentang apa yang sedang terjadi, termasuk dugaan pembobolan Woo Seok di rumah Park. Tak lama kemudian, Captain Park menghubungi Captain lain yang bertugas di dekat situ dan memberitahunya bahwa mereka sudah ketahuan. Berpikir cepat, Woo Seok berhasil merebut kembali ponsel yang telah disita polisi dan menelepon Junho, menceritakan semua yang ia ketahui tentang Captain Park dan apa yang ia temukan di rumahnya. Saat itu juga, Junho mendengar suara tembakan. Ternyata Captain Park menembaki orang-orang di atas kapal. Junho segera berlindung dan mengambil beberapa anak panah. Ia menembakkan satu dan berhasil melukai Captain Park. Sebelum meninggal, Park menolak untuk memberitahukan lokasi pulau tersebut. Namun ia mengakui bahwa ia pernah menyelamatkan nyawa Junho karena ada orang lain yang memerintahkannya. Beberapa saat kemudian, ia meninggal. Sementara malam sebelum permainan terakhir, penjaga memberitahu pemain bahwa mereka diizinkan memilih siapa dieliminasi. Ada minimal 3 eliminasi yang harus dilakukan, tetapi kelompok dapat memutuskan untuk membunuh lebih banyak jika mereka mau. Pengumuman mengejutkan ini benar-benar mengubah dinamika permainan. Para pemain mulai merencanakan siapa yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Sebuah aliansi jahat terbentuk di antara 6 orang dari mereka, sepakat untuk menargetkan Gi-hun, bayi itu, dan Min-soo yang mereka tuduh sebagai pecandu narkoba. Kembali di kapal, salah satu penyintas yang bersama Junho menyusun rencana untuk mencari tahu di mana pulau itu berada, karena mereka tahu masih ada waktu untuk menghentikan semuanya. Junho memiliki teori tentang kemungkinan lokasinya, meyakini bahwa itu persis di tempat yang dulu pernah dikatakan Captain Park sangat tidak mungkin, yang justru membuatnya berpikir bahwa di sanalah pulau itu mungkin bersembunyi. Sementara itu terungkap bahwa Gyeong Seok dan No-il sedang berusaha melarikan diri. Pemimpin yang sepenuhnya sadar mengapa No-il membantu Gyeong Seok melarikan diri langsung mengancamnya. Di bawah tekanan yang begitu besar, No-il memutuskan untuk meninggalkan Gyeong Seok di kapal dan kembali ke pulau karena sang pemimpin mengancam akan menyakiti putri Gyeong Seok yang sedang dirawat di rumah sakit melawan kanker. Kemudian pemungutan suara lain dilakukan. Mayoritas suara berasal dari kelompok lingkaran yang dengan suara bulat memutuskan untuk melanjutkan permainan. Tak lama kemudian, Gi-hun dipanggil oleh sang pemimpin yang mengungkapkan identitas aslinya dan memberinya sebuah pisau, menawarkan kesempatan kepada Gi-hun untuk membunuh semua pemain yang tersisa dan keluar sebagai pemenang permainan. No-il berhasil masuk kembali ke fasilitas tersebut. Ia menyelinap diam-diam melalui ventilasi dan merayap di lorong-lorong hingga sampai ke kamar atasannya. Sementara itu, di asrama, semua pemain tertidur tampaknya dibius. Di tengah keheningan yang mencekam, Gi-hun menggenggam pisau di tangannya. Dia telah diperintahkan untuk membunuh para pemain saat mereka tak berdaya. Di bawah pengawasan pemimpin, Gi-hun melangkah maju langsung menuju pemain nomor 100. Ia menahan pisau hanya beberapa sentimeter dari lehernya. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang membeku. Tiba-tiba sebuah ingatan menghantam pikirannya. Ia teringat percakapan dengan salah satu VIP tepat saat mereka memberinya pisau. Di kepalanya, ia melihat visi kejam dan berdarah. Dirinya menusuk pemain tidur satu persatu. Setiap tusukan lebih brutal dari sebelumnya, namun sosok muncul di tengah ingatan itu. Itu adalah Sae Bayong, pemain 67 dari permainan sebelumnya. Dia hadir untuk mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia telah bertahan sejauh ini. Diliputi oleh emosi, Gi-hun menarik diri. Tak sanggup melaksanakan perintah itu, ia kembali ke tempatnya tampak terguncang. Dari atas, sang pemimpin mengawasinya dengan campuran kekecewaan dan kesedihan. Sementara itu, No-il menunggu atasannya keluar dari kamar dan menghadangnya dengan sebuah pistol. Terkejut, dia bertanya apakah No-il kembali sendirian dan apakah Gyeong Seok bersamanya, sambil mengingatkan bahwa misi aslinya adalah membawa Gyeong Seok kembali. Tanpa ragu, No-il menyatakan bahwa satu-satunya tujuannya sekarang adalah menghapus semua catatan tentang pemain 246. Meskipun penjaga itu setuju, No-il bersikeras bahwa bahkan ingatan pun harus dihapus. Di bawah ancamannya, penjaga itu akhirnya mengaku bahwa masih ada salinan cetak dari catatan tersebut yang disimpan di kantor Kapten, sebuah kantor yang hanya bisa diakses olehnya dan Kapten. Sementara itu, para pemain dipanggil untuk tantangan baru, versi Squid Game dengan taruhan yang lebih tinggi. Mereka harus memanjat pilar-pilar yang dihubungkan oleh platform sempit dan bertarung untuk saling menyingkirkan dalam beberapa ronde. No-il memaksa penjaga itu membawanya ke kantor Kapten. Saat berada di dalam lift, penjaga itu awalnya pura-pura bekerja sama, tetapi kemudian tiba-tiba menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pukulan dan serangan, penjaga menghentikannya dan menuntut penjelasan mengapa No-il melakukan ini. Dia mengakui bahwa semua ini ia lakukan demi putri Seok yang terjebak di rumah sakit karena kanker, dan jika Seok meninggal, kemungkinan besar gadis itu juga akan meninggal. Pria itu membalas, mengingatkannya bahwa ia telah meninggalkan putrinya demi bertahan hidup. Ia mengakui memilih No-il sebagai penjaga karena No-il pernah menyeberangi perbatasan seperti dirinya, dan ia mengira No-il istimewa. Namun jika ia tahu niat sebenarnya No-il, ia pasti akan memaksanya ikut bertanding sebagai pemain, bukan penjaga. Kemudian ia menceritakan
mengatakan bahwa ia juga telah kehilangan orang yang paling ia cintai karena gagal ginjal, sesuatu yang ironisnya justru melimpah di tempat itu. Setelah mengatakan hal itu, ia langsung menusukkan pisau ke perut Noeo, membuatnya terluka parah. Tak lama kemudian, ia mendapat panggilan untuk segera menuju sektor lain. Sambil mengejek Noeo, ia menjanjikan kematian tanpa rasa sakit dan memperingatkan bahwa Noeo tidak akan pernah menggunakan lift tanpa pengenalan wajah topengnya. Namun tiba-tiba, pintu lift terbuka begitu saja. Di lantai, berserakan senjata-senjata yang terjatuh saat mereka berkelahi. Dengan sisa tenaganya, Noel mengambil salah satu senjata itu dan menembakkan beberapa kali tembakan. Penjaga itu pun tewas seketika. Di atas platform, permainan pun dimulai. Minsu, yang hampir ambruk karena sakau, mulai berhalusinasi. Di tengah putaran, ia membayangkan melihat Thanos tergantung di tepi, menawarkan obat-obatan padanya. Minso hampir saja mengambilnya ketika wajah Thanos berubah menjadi Namgu. Namgu menatapnya sedih, menegurnya karena mengkhianati dan mencuri kalung berisi pil miliknya. Pukulan emosional itu sangat menghancurkan. Sementara itu, para pemain tersisa berdebat tentang siapa yang harus dieliminasi. Banyak dari mereka setuju bahwa bayi dibawa kembali ke dalam permainan sebagai pemain 222 dikira meninggal harus dieliminasi. Mereka mengklaim itu tidak adil, mengatakan bayi itu tidak bisa mengambil keputusan dan pada dasarnya tidak berguna. Mereka mencoba meyakinkan Gi-hun bahwa tidak masuk akal untuk terus melindunginya, bahwa bayi itu sekarang yatim piatu dan tidak lagi memiliki tujuan. Tetapi Myung-gi menentang. Dia berargumen bahwa jika mereka membunuh bayi itu, Gi-hun mungkin akan memberontak atau mencoba melarikan diri bersama bayi tersebut, yang pada akhirnya akan memaksa mereka semua untuk saling bertarung di putaran berikutnya. Selain itu, ia menunjukkan bahwa pemain 125 yang jelas sakau justru menjadi ancaman lebih besar. Kelompok itu mulai mempertimbangkan opsi tersebut serius. Mereka mendekatinya dengan aura yang penuh permusuhan. Pemain itu, yang benar-benar kebingungan, terus-menerus meminta maaf sambil berteriak bahwa dia bahkan tidak tahu apa kesalahannya. Pada akhirnya, mereka mendorongnya dengan batang logam. Di detik-detik terakhirnya, ia sempat melihat sekilas Seimi, rekan setim aslinya. Para VIP menyaksikan semuanya seolah-olah itu hiburan kelas atas. Lalu mereka memutuskan sudah saatnya menyingkirkan Gi-hun dan bayi itu. Mereka mengusulkan bermain undian sedotan. Siapapun yang mendapat sedotan terpendek harus melompat. Gi-hun merasa ini jebakan, memilih sedotannya dari jarak jauh. Salah satu pemain mendekat dan mencoba mendorongnya dari platform, tapi orang itu terikat dengan jaket pengekang darurat oleh teman-temannya sehingga ia tidak jadi terjatuh. Gi-hun langsung mengeluarkan pisau dan memotong tali yang menahannya. Namun saat melakukannya, beberapa pemain kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke belakang. Salah satu dari mereka nyaris terjatuh ke jurang. Gi-hun berhasil memojokkan pemain yang tadi mencoba mendorongnya. Di tengah pergumulan mereka, ia menusukkan pisau ke sisi tubuh pria itu, membunuhnya. Sementara itu, Myung-gi yang masih memegang batang logam, mendorong pemain lain dari platform, membuat semua orang terkejut. Ia kemudian mengumumkan bahwa sebenarnya ia ada di pihak Gi-hun, yang lain menuduhnya mencoba menguasai hadiah uang untuk dirinya sendiri. Tapi ia menjelaskan bahwa bayi itu adalah putrinya. Dia mengakui bahwa dia ingin kabur bersama Junhee dan membangun keluarga bersama, tapi Junhee tidak mengizinkannya. Sekarang, yang dia inginkan melindungi putrinya. Namun, kelompok itu tidak mempercayai ceritanya, mengingatkan bahwa beberapa menit sebelumnya, dia yang menyingkirkan bayi itu. Meski begitu, mereka mengalihkan perhatian ke pemain 39, memukulinya hingga tak sadarkan diri sebelum melemparkannya dari platform. Gi-hun mengusulkan untuk menyerahkan keputusan pada keberuntungan dengan memutar pisaunya, yang langsung memicu perkelahian. Dalam kekacauan itu, Myung-gi menangkap pemain lain dan melemparkannya ke dalam jurang. Gi-hun berhasil merebut kembali pisaunya dan membunuh pemain lain. Sekarang hanya tersisa 5 orang. Pemain 100 mencoba menjadi penengah, tetapi ketika dia melihat yang lain mulai mendekatinya, dia menawarkan pemain yang sudah dipukuli sebagai tumbal. Tanpa ragu, Myung-gi pun melemparkan orang itu juga. Waktu habis, putaran terakhir pun dimulai. Pemain 39 yang hampir menyerah, melangkah ke tepi dan mengumumkan bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengorbankan dirinya lagi. Myung-gi mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pria itu melompat. Pilihan terakhir kini menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Junho dan penyintas dari perahu berhasil menangkap Gyeong-seok, yang dalam keputusasaan total, memohon agar mereka percaya bahwa dia bukan berada di pihak musuh. Junho menuntut agar dia mengungkapkan lokasi yang mereka cari dan Gyeong-seok tanpa perlawanan langsung memberitahukannya. Sementara itu, hanya Gi-hun, bayi, dan Myung-gi yang tersisa dalam permainan. Myung-gi dan yang lainnya memberitahu Gi-hun mereka harus melanjutkan ke babak berikutnya, tetapi memanfaatkan saat Gi-hun lengah, Myung-gi tiba-tiba mengancamnya, menuntut Gi-hun menyerahkan bayi itu jika ingin tetap hidup. Ia mengisyaratkan jika tidak, ia akan memastikan Gi-hun tidak pernah sampai ke tahap berikutnya. Gi-hun tetap bertahan, bertanya apakah Myung-gi bahkan menyadari apa arti rencananya itu, bahwa di babak berikutnya, dia harus membunuh dirinya sendiri atau membunuh bayi itu. Myung-gi dengan dingin menjawab bahwa dia tahu persis apa artinya.
Dengan marah, Gi-hun menegurnya karena rela mengorbankan putrinya sendiri hanya demi membawa pulang uang itu. Sementara itu, kita melihat Noel membakar setiap dokumen dan menghapus semua jejak yang terhubung dengan para pemain. Namun di tengah-tengah melakukannya, dia menyadari bahwa dirinya terluka parah. Di tempat lain, pemimpin dan para penjaga telah menemukan lokasi persis kapal tempat Junho dan sekutunya bersembunyi. Tak lama setelah itu, rekan Junho sedang merawat luka Gyeong-seo. Saat Junho tiba, dia memberitahu dia telah menghubungi penjaga pantai, membagikan koordinat mereka, dan tim penyelamat akan tiba dalam beberapa jam. Kembali ke dalam permainan, Gi-hun memperingatkan Myung-gi bahwa jika dia menyeberang, dia akan punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun Myung-gi yang selalu curiga membalas bahwa dia bukan orang bodoh. Dia tahu rencana Gi-hun adalah menyeberang, membunuhnya, dan pergi dengan hadiah itu. Dia juga menyindir mengatakan bahwa dia tidak yakin Gi-hun benar-benar menang terakhir kali. Gi-hun mencoba menenangkannya, mengingatkan pada kata-katanya dan janji untuk melindungi bayi itu. Lalu dia meletakkan bayi itu di atas jembatan dan mundur, persis seperti yang diminta Myung-gi. Namun saat itulah Myung-gi yang bertekad mendapatkan keinginannya, meraih bayi itu dan menggantungnya di tepi tabung, menggunakan bayi itu sebagai sandera untuk memaksa Gi-hun menyerah. Tanpa sepengetahuan Myung-gi, Gi-hun melihat ada pisau yang menancap di tubuh salah satu pemain yang gugur dan diam-diam mengambilnya saat Myung-gi lengah. Tepat saat jembatan mulai bergeser sepenuhnya ke tempatnya, Gi-hun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melompat maju untuk menghadapi Myung-gi. Diumumkan bahwa untuk memulai babak final, seseorang harus menekan tombol merah. Saat itu juga, ketika tombol itu muncul di tengah panggung, Myung-gi menyadari dirinya terpojok. Putus asa, ia kembali merebut bayi itu dan mengancam Gi-hun. Namun Gi-hun bergerak cepat, melemparkan pisau itu. Myung-gi kehilangan pegangan pada bayi, dan kedua pria itu terlibat pertarungan brutal tangan kosong. Pada akhirnya, meskipun keduanya tergantung di atas jurang, Gi-hun berhasil menarik dirinya ke atas dan berdiri sebagai pemenang. Sementara itu, penjaga pantai tiba di lokasi kapal tempat Junho bersembunyi, membuat sang pemimpin dan para pengawalnya siaga penuh. Di tempat lain, Noil yang putus asa hanya beberapa detik lagi akan mengakhiri hidupnya. Namun pada detik terakhir, dia melihat Gi-hun yang sedang menggendong bayi di sebuah layar. Sang pemimpin juga mengamati Gi-hun dengan saksama dari monitor pengawasan lain. Saat itu juga, Gi-hun menekan tombol untuk memulai putaran ketiga. Setelah beberapa detik keheningan yang menegangkan, ia mencium bayi itu dengan lembut di kening, memeluknya erat, lalu akhirnya meletakkannya perlahan di tanah. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa mereka bukan sekadar kuda pacu dalam sebuah tontonan, mereka adalah manusia yang memiliki martabat. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia melemparkan dirinya dari platform tinggi itu, meninggalkan bayi tersebut sebagai satu-satunya pemenang permainan. Dengan penjaga pantai yang semakin mendekat ke pulau, sang pemimpin memerintahkan evakuasi segera. Sementara itu, Junho berhasil berenang ke fasilitas tersebut. Saat masuk, ia menemukan penghitung waktu mundur, menyadari seluruh tempat itu dipasangi bom untuk diledakkan. Pemimpin itu mendekati tubuh Gi-hun yang tak bernyawa, lalu mengangkat bayi itu ke pelukannya. Namun saat itu juga, ia merasakan kehadiran Junho yang berdiri di sana mengarahkan pistol ke arahnya. Dengan isak tangis amarah, Junho berteriak kepada kakaknya, menuntut penjelasan mengapa ia melakukan semua ini. Namun alih-alih menjawab, sang pemimpin melarikan diri dan kabur dengan lift. Sementara itu, para penjaga berlarian kacau, berusaha melarikan diri secepat mungkin. Noel masih di antara mereka, menjaga penyamarannya aman. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan mengguncang fasilitas permainan, sementara Junho hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya dari kejauhan saat tempat itu dilalap api. Di tempat lain, sosok misterius menyelinap masuk ke ruangan tempat uang hadiah Gi-hun disimpan. 6 bulan kemudian, kita menemukan Noel di sebuah taman hiburan. Di sana, Gyeong-seok sedang menggambarnya, sama sekali tidak menyadari siapa dia sebenarnya dan gagal mengenalinya. Noel, yang telah menyelamatkan nyawanya 6 bulan lalu tanpa mengungkapkan identitasnya, pura-pura tidak mengenalnya, tersenyum saat ia melihat Gyeong-seok menikmati waktu bersama putrinya. Kemudian, kita melihat Noel bersiap-siap untuk berangkat ke Tiongkok setelah menerima telepon dari seorang penyelidik yang memberitahunya bahwa ada kemungkinan putrinya yang hilang bertahun-tahun lalu masih hidup. Di saat lain, Junho bertemu dengan 2 rekan lamanya. Woo-seok baru saja keluar setelah menjalani 6 bulan di penjara dan sedang berusaha membangun kembali hidupnya setelah semua yang terjadi. Kemudian Junho kembali ke rumah dan betapa terkejutnya dia saat menemukan bayi itu menunggunya di sana bersama sebuah amplop yang berisi kartu permainan dan kartu debit yang berisi 45 miliar won. Sementara itu, sang pemimpin muncul di rumah putri Gi-hun sambil membawa koper. Dengan nada muram, dia memberitahunya bahwa itu dari ayahnya. Dia mengungkapkan bahwa Gi-hun telah meninggal dunia dan menyerahkan beberapa barang miliknya, termasuk seragam yang dikenakannya selama permainan dan sebuah kartu debit. Akhirnya, pemimpin berjalan pergi dan di lalu lintas kota, ia melihat perekrut berlatih Tai Chi di samping tunawisma. Ketika dia menyadari sedang diperhatikan, dia memberikan isyarat tangan halus, menandai akhir dari kisah Squid Game.